Halo, assalamualaikum teman-teman Derka Vlog. Apa kabar? Godain pastinya sehat ya sekeluarga di rumah. Hari ini kita akan nge-review sebuah Suzuki Sidekick. Tapi sebelumnya, gue pengen sedikit ngasih tauin lagi tentang sejarah dari Suzuki Sidekick dan juga para keluarga, yaitu Escudo dan Vitara. Jadi, pertama kali muncul itu di Jepang tahun 1988. Dan kalau di Jepang, itu namanya Suzuki Escudo. Saat pertama muncul, itu baru ada yang 3 pintu ya, atau kita ngomongnya 2 pintu. Baik yang soft top maupun yang hard top. Lalu tahun 1989, mulailah muncul di Amerika. Dan kalau di Amerika, itu namanya Suzuki Sidekick. Setelah itu, di tahun 1990, baru muncul yang versi panjangnya ya, yang 5 pintu. Dan pas ada 5 pintu ini, uniknya Suzuki nggak nyangka kalau yang 3 atau yang 2 pintunya itu bakal jadi nggak laris. Tapi ternyata keduanya punya segmen atau marketnya sendiri-sendiri. Jadinya yang 2 pintunya laku, yang 4 pintunya juga laku. Terus, kalau di Indonesia, itu baru muncul di tahun 92. Yang pertama kali ada itu Suzuki Vitara. Tapi karena pajak untuk 4x4 mahal, jadi di tahun 93 itu muncul yang versi 4x2 yang kita kenal dengan nama Suzuki Escudo. Nggak lama setelah itu, di tahun 95 muncullah Suzuki Sidekick. Sama-sama 4x2 juga, cuma versi yang speknya lebih sederhana dan sama-sama 4x2 juga. Jadi paling murah itu adalah Suzuki Sidekick. Dan kali ini, kenapa gue akan ngebahas Suzuki Sidekick ini? Karena Suzuki Sidekick sekarang menurut gue adalah salah satu mobil yang paling gue rekomendasi untuk ngebikin mobil off-road ekspedisi versi ekonomis. Dan yang ada di samping gua, ini adalah Suzuki Sidekick milik dari Om Halis Idi. Beliau adalah pembalap, baik di speed off-road maupun di balap touring sentul. Dan sekarang beliau pun mulai keracunan dengan yang namanya off-road ekspedisi. Tapi yang gue suka, Om Halis ini ngekonsepin bikin satu mobil ekspedisi yang tetap ekonomis, yang tetap efisien. Karena kalau kita tahu sekarang, emang banyak mobil-mobil ekspedisi yang kurang lebih semua barangnya branded, jadi untuk biaya pun ini tergolong nggak murah. Nah, sebelum kita ngebahas Sidekick ini, apa aja barang-barang menempel, gue pengen sharing dulu. Kenapa tadi gue bilang Suzuki Sidekick itu sangat gue rekomendasi untuk off-road ekspedisi versi ekonomis. Jadi gini teman-teman, off-road ekspedisi itu kita akan melalui halang rintang yang jaraknya dan durasinya panjang. Itu dia kita membutuhkan mobil yang bisa bawa barang cukup banyak. Nah, karena dari itu, kalau kita lihat makanya kebanyakan mobil-mobil besar semua. Mobil yang paling kecil yang mungkin masih banyak dipakai itu adalah Vitara dan sejenisnya. Nah, makanya kalau Jimny termasuk jarang ya teman-teman dipakai untuk ekspedisi, apalagi yang berat dan jaraknya panjang. Kalaupun pakai Jimny biasanya ya seperti Caribbean atau memang basic Katana Long. Tapi kenapa gue lebih rekomendasi Sidekick? Karena basicnya juga udah siap untuk bawa barang banyak dan untuk nyamannya itu dapat. Jangan lupa kalau ekspedisi kita bakal 1 minggu, 2 minggu di dalam hutan. Jadi kenyamanan itu juga mesti jadi prioritas. Nah, kenapa Sidekick? Kenapa bukan Escudo? Kenapa bukan Vitara? Karena Sidekick ini untuk basic mobilnya atau bahannya itu lebih murah ketimbang kita ambil Escudo atau Vitara. Kalau kita ambil Vitara yang udah 4x4, harganya udah lebih tinggi. Sementara kalau untuk off-road ekspedisi, hampir mayoritas gardan depannya akan diganti dengan gardan rigid atau gardan solid. Itu dia akan mubazir jatuhnya. Dan pilihannya kembali lagi ke Suzuki Sidekick yang menurut gue emang paling cocok untuk kita bikin mobil ekspedisi. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian depannya. Bagian depannya yang pasti udah kelihatan jelas adanya bumper pipa untuk menggantikan bumper bawaannya. Ini udah pasti teman-teman, walaupun nggak mutlak harus menggunakan bumper pipa. Tapi memang kalau bumper pipa gini, kelebihannya dia lebih ringan ketimbang kita menggunakan bumper yang bentuknya bull bar seperti bumper-bumper Australia. Jadi dia lebih ringkes, lebih ringan, dan dia perlindungannya full sampai ke samping sini. Sebenarnya teman-teman, kalau misalnya ngomongin bumper, kalau untuk di ekspedisi itu emang nggak ada pakem atau keharusan seperti gimana. Yang penting emang mountingnya ya, atau megangnya ke sasis itu proper atau sesuai. Terus untuk winch ya, di Sidekick Om Halis ini pakai 8274
yang udah diganti selingnya menggunakan seling plasma. Ini kalau gue lihat dari untuk mountingnya semuanya udah oke semua. Paling kalau misalnya nanti udah mau dipakai untuk event ekspedisi, nambahin seling yang ikat ke gardan ya. Teman-teman udah pasti tahu kan, kayak yang biasa suka kita lihat di off-road ekspedisi. Jadi seling ke sini, ikat lagi ke bagian sana. Untuk bagian depan kurang lebih itu teman-teman. Lanjut ke bagian samping, beberapa items yang penting kayak misalnya untuk sideguard ya, atau rock rail, rock slider, ini semua hanya berbeda istilah yang pada intinya nggak cuma untuk pijakan masuk, tapi juga untuk melindungi bagian bodi yang samping bawah sini. Selain itu, kalau kita lihat untuk roll cage-nya, itu posisinya ada di bagian luar. Nah, ngomongin roll cage, ini juga sempat gue sampaikan teman-teman, sebenarnya mau di dalam atau di luar posisinya, bahasa yang benernya memang roll cage ya. Kalau roll bar itu sebenarnya ada istilah untuk gawang yang dulu karena adanya pertama kali di CJ7 dan modelnya 4 titik. Sementara kalau bahasa yang benernya, kalau dia udah lebih dari sekedar pilar B dan pilar C, dia udah lebih menyeluruh, itu emang bahasa benernya roll cage. Dan roll cage di mobil ekspedisi itu lebih efektif di luar teman-teman. Karena sekaligus untuk melindungi bagian samping bodi, dan sekaligus juga supaya di bagian dalamnya itu lebih nyaman. Nggak terlalu banyak palang besi yang melintang. Oke, selain itu, ini di bagian depannya juga udah ditambahin LED light bar. Itu juga biasanya kita pakai banget ya kalau lagi off-road di dalam hutan. Tapi asal jangan pakai di jalan raya ya, karena emang sebenarnya lebih untuk peruntukannya di hutan. Kalaupun di jalan raya di luar kota saat sepi nggak ada yang dari arah berlawanan, itu juga nggak apa-apa. Ya, geser lagi. Ini ada awning dari Manguni. Teman-teman mungkin juga udah inget kalau misalnya di ekspedisi malah kebanyakan itu nggak pakai awning ya, karena treknya itu cenderung lebih gampang untuk membuat awning ini menjadi damage atau cedera, kayak misalnya kena pohon di bagian sini. Tapi emang Om Alis karena sejauh ini masih pakai mobilnya untuk sekedar rekreasi aja, overland yang medium gitu. Jadi Om Alis bilang nggak apa-apa ditempelin dulu. Tapi kalau emang udah yang nanti eventnya ekspedisi, ini akan dilepas. Berikut ya, kalau kita ngomongin ban dan velg, ini juga tergolong pilihan yang cukup ekonomis. Jadi untuk bannya, ini pakai badak ekstrim yang ukuran 35/10,5. Ini adalah salah satu pilihan untuk ban ekstrim yang harganya juga paling ekonomis, termasuk untuk velgnya. Ini adalah velg besi dengan merek Daytona, dan ini juga harganya pun ekonomis ketimbang kita menggunakan velg yang brandnya itu lebih jelas atau lebih besar. Jadi kombinasinya ini cukup pahe, tapi memang sangat efisien juga untuk digunakan off-road yang levelnya ekstrim. Jadi untuk winch belakang teman-teman, di beberapa event ekspedisi itu emang diwajibkan untuk mempunyai winch belakang. Tapi kalau winch belakang, kenapa kebanyakan speknya itu nggak sewah yang untuk winch depan? Karena kalau yang belakang ini tugasnya biasanya hanya sekedar nahan. Jadi dia nggak seberat yang depan, karena tugasnya untuk membantu misalnya mobil lagi turunan curam, supaya dia istilahnya nggak melorot ke bawah ya, jadi ditahan bagian belakangnya. Itu dia kalau winch belakang biasanya pakai winch tidur aja, dan mereknya juga biasanya nggak harus pakai merek yang paling oke-nya seperti Warn misalnya, jadi bisa pakai merek-merek lain yang lebih ekonomis. Oh iya, ini kayaknya yang gue lihat di sini ada kamera mundurnya ya teman-teman ya. Berarti di dalam pasti ada yang udah di-upgrade sama si head unitnya. Kita lihat nanti. Oke, sekarang saatnya kita untuk ngolong teman-teman, dan kita akan ngelihat untuk kaki-kaki bagian depan. Nah, ini dia. Ini gardannya pakai Hilux teman-teman, tapi untuk sistem suspensinya kayak misalnya dia radius armnya ini pakai punyanya dari VX atau seri 80. Nggak cuma itu, pernya juga sama, pakai Land Cruiser 80. Dan untuk shock breakernya, kita lihat sini. Ini shock breakernya juga pakai shock breaker yang tergolong murah meriah, yaitu pakai Bilstein yang oli ya. Ini agak melorot dikit nih karetnya. Gue balikin dulu ke atas. Waduh, jatuh lagi. Nah itu dia, Bilstein. Oke. Jadi konstruksi kaki-kakinya simpel teman-teman, belum pakai coilover, tapi ini sebenarnya udah lebih dari cukup. Karena kalau standarnya VX gini, untuk ukuran sidekick atau Vitara itu udah lebih dari cukup. Dan kalau untuk steer house-nya ini pakai punya Toyota Commando. Geser ke bagian yang belakang,
Jadi untuk yang belakang ini dia gardannya sama ya, pakai gardan Hilux. Tapi untuk remnya udah dirubah. Ini yang menarik teman-teman, udah pakai disc brake dan disc brake-nya itu pakai punya Katana ya untuk bagian depan pastinya. Terus shock breaker sama pakai Bilstein. Per-nya juga pakai punya VX juga. Dan untuk armnya ini juga sama, pakai bawaannya punya VX. Nah, yang menarik teman-teman, jadi ini untuk lockernya yang belakang itu pakai Detroit. Kalau Detroit dia emang udah full aktif ya, nggak bisa di on off. Terus final gearnya dia pakai 737. Sementara untuk yang depan dia itu pakai HF. HF nih merek dari Cina kalau nggak salah. Dia modelnya kayak AirBR locker, bisa diaktifin, bisa dimatiin, tapi setengah harganya. Jadi ya cukup jadi alternatif yang bagus sih untuk pilihan selain ARB yang harganya memang 2 kali lipat ya dibandingkan si locker HF ini. Nah, yang ada di bagian depan itu. Oke, sekarang kita ngeliat ke dalam ya. Bismillah. Oke, assalamualaikum. Di bagian dalamnya masih berantakan barang-barangnya, nggak akan gue pindahin, jadi tetap biarin sedia kalanya ya teman-teman. Nah, di bagian dalam ini termasuk simple banget. Jadi pertama dari dashboardnya tetap menggunakan dashboard standarnya. Oh, ini dia yang kita ngeliat beda banget paling untuk ininya aja ya. Head unitnya dia udah pakai yang LCD gini, mungkin sistem Android, dan ya dari sini kita bisa ngeliat untuk kamera mundurnya. Oke, terus habis itu untuk yang lainnya cluster semuanya masih standar, nggak ada tambahan instrumen-instrumen lainnya lagi. Paling di sini ada saklar atau switch untuk winch. Ini yang winch depan, ini untuk yang winch belakang. Ini ada uang. Ini kenapa ikut di review juga ya? Ini mungkin untuk parkiran nanti bisa. Terus udah gitu untuk yang lainnya kayak misalnya apa ya? Ini door trim cuma di red trim aja, termasuk juga untuk joknya. Nah sih jadi lebih seger lagi, tapi emang ya ada yang suka kombinasi warna ini dengan kuning, ada ya juga yang ngeliatnya mungkin sedikit kurang serak ya. Tapi menurut gua nggak apa-apa, yang penting joknya rapih ya, udah pada di trim ulang. Oh ya, kita belum lihat ke belakang, habisnya kita lihat ke belakang karena tadi pintu bagasinya kebetulan susah buat dibuka, jadi kita ngelihat dari sini aja. Sementara kalau di bagian sini semuanya simple aja. Paling tambahan lainnya adalah radio komunikasi di sini. Ini buat saklar cut off di sini. Dan oh ya, sama di sini teman-teman. Ini buat ngaktifin locker depan HF tadi ya. Ini buat ngaktifinnya, tapi sebelumnya kita nyalain kompresornya dulu yang ini. Ini emang tulisannya rear, tapi ini sebenarnya bukan untuk locker belakang ya. Ini kompresor, ini aktifin locker depan. Sementara ini untuk ngaktifin saklar winch-nya. Oke, sementara yang di bagian belakangnya ini sebenarnya ada untuk raknya ya. Untuk raknya udah ada. Terus gua ngeliat situ ada solenoid untuk winch belakang juga ada. Tapi emang Om Alis bilang yang belum ada itu tinggal bikin kerangkeng ya, pagar gitu di sini. Nah, kerangkeng itu sebenarnya adalah salah satu hal yang wajib juga kalau nanti udah ikut event. Jadi kalau udah event-event kayak misalnya IOX atau sejenisnya, itu harus ada kerangkengnya di sini. Yang gunanya supaya barang itu dia nggak terlempar ke depan ya. Karena walaupun udah diikat pakai tie down gini, ini masih bisa aja ada yang menimpa ke depan gitu. Biasanya yang kecil-kecil gini nih. Tapi ini ngomong-ngomong, kayaknya ini barangnya emang sengaja nggak diturunin nih. Dan gue tahu ini mobilnya baru jadi, kemarin baru coba testing dulu sekali off-road, dan ya itu dia, barangnya nggak diturunin. Ya, jadi kurang lebih gitu sih. Dalamnya simple, tapi semuanya efisien. Waduh, keluar dari pintu belakang Vitara agak susah sebenarnya. Ya walaupun ini sidekick. Lanjut ke bagian mesin, untuk di sektor ini juga sama ekonomisnya teman-teman. Nggak terlalu banyak hal yang dirubah di bagian sini. Semua sederhana tapi efisien. Pertama buat mesinnya, ini mesinnya masih pakai mesin bawaan dari Suzuki Sidekick. Tapi yang bedanya, bagian atasnya itu udah diganti. Yang tadinya karburator, sekarang menjadi injection. Yang tadinya 8 valve, sekarang jadi 16 valve. Jadi hanya itu aja kurang lebih yang dirubah. Tapi selain itu, paling hanya untuk kelistrikannya. Karena ini udah pakai winch, baik di depan, di belakang, ada tambahan LED light bar, dan untuk aksesoris di dalamnya. Jadi alternatornya ini udah diganti yang 140 ampere. Alternatornya custom,
Dan untuk akinya, itu diganti menjadi aki yang ukuran 100 ampere, tapi hanya menggunakan satu aki. Dan katanya, ini udah lebih dari cukup untuk ngakomodir semuanya. Oke teman-teman, alhamdulillah sekian sudah untuk review Suzuki Sidekick milik dari Om Halis. Kayak gue bilang dari tadi, ini adalah salah satu mobil ekspedisi yang gue bisa rekomen untuk versi ekonomis. Sekarang jadi pertanyaan, kira-kira berapa nih biaya untuk ngebangun mobil Suzuki Sidekick ini? Totalnya biaya di kurang lebih 90 juta rupiah. Dan itu jauh lebih murah atau jauh lebih ekonomis ketimbang mayoritas dari mobil ekspedisi. Oke teman-teman, mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang Suzuki Sidekick Om Halis ini, nanti bisa juga menanyakan langsung ke sang buildernya, yaitu Om Kikin dari bengkel Bekasi Motorsport. Kalian bisa tanya langsung ke beliau, mungkin ada beberapa bagian spesifik yang ingin ditanyakan. Tapi yang jelas untuk sekarang, semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan juga bisa menjadi hiburan buat teman-teman semua. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Kita next insya Allah akan coba off-road bareng sama Om Halis pakai Sidekick ini. Oke, dadah. Assalamualaikum.